Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Masa Media, kembali lagi di acara kita Podar Podcast Ramadan. Nah, bagaimana nih kabar kalian semua? Puasanya lancar gak sampai hari ini? Semoga lancar ya. Dan semoga juga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, tanpa berlama-lama, sebelum itu perkenalkan dulu, nama aku Andi Nursifa Ghazali. Dan saya Rehana Dina Maulia. Dan bintang tamu spesial kita hari ini yang akan berceramah pada segmen ini adalah Bapak Ustadz Muhammad Zainuddin SPD. Assalamualaikum Pak. Nah, langsung saja kita dengarkan ceramah agama yang berjudul Keistimewaan Bulan Ramadan. Baik, kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, saudara-saudariku, sobat Mansa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita haturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kekuatan, kemampuan kita melaksanakan ibadah puasa sampai detik ini. Tentunya kita selalu berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala rangkaian-rangkaian ibadah yang telah kita laksanakan dalam bulan Ramadan ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita memohon agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, baginda kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan zuriat beliau ila yaumil qiyamah. Sobat Mansaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mewajibkan kita untuk berpuasa sebulan penuh di bulan-bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim, surah yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat terdahulu agar kalian bertakwa. La'allakum tattaqun. Hadirin sahabat Mansa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang keistimewaan bulan Ramadan, bulan puasa sangat banyak sekali, yang mana kemungkinan kalau kita tulis dengan pena tidak akan habisnya keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan di bulan Ramadan. Tapi ada yang harus digaris bawahi, yang penting, yang yang mana kita harus mempersiapkan diri kita untuk melaksanakannya agar kita selama bulan Ramadan ibadah kita tidak sia-sia. Yang pertama adalah bahwa di bulan Ramadan penuh ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang qama, nah, di dalam para ulama menjelaskan qama ini qiyamul lail, artinya mendirikan di malam-malam bulan Ramadan, baik ibadah-ibadah sunnah ataupun yang wajib. Nah, barang siapa yang
qiyamul lail, yang mendirikan di malam bulan Ramadan, karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala semua dosa-dosanya yang telah terdahulu. Nah, ini harapan kita ketika masuk bulan Ramadan, dosa-dosa kita yang telah lalu semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, orang-orang yang mempunyai dosa, nah itu kemungkinan artinya menghafal segala macam ilmu ataupun segala macamnya itu lebih sulit dibandingkan orang yang bersih daripada dosa. Sebagaimana Imam kita Syafi'i bertanya kepada guru beliau, Imam Waqi namanya, syaqautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Beliau Imam Syafi'i bertanya kepada guruku, wahai guruku Imam Waqi, aku ini artinya sulit untuk menghafal, jahat hafalanku, artinya sulit untuk menghafal ilmu. Apa artinya? Artinya jalan keluar untuk artinya lebih cepat untuk menghafal. Lalu Imam Waqi guru beliau menyarankan agar tarkul ma'asi, meninggalkan dosa-dosa, meninggalkan segala macam maksiat, karena orang yang maksiat, yang mempunyai dosa, sulit untuk mendapatkan ilmu agama. Fa innal ilma nurun, karena ilmu itu nur, cahaya yang Allah berikan kepada hambanya, dan ilmu nur yang mulia, yang indah tidak akan Allah berikan kepada orang-orang yang bermaksiat, yang berdosa. Nah, ini penting bagi para penuntut ilmu untuk meninggalkan dosa-dosa agar lebih cepat untuk mendapatkan ilmu hikmah dan yang lainnya. Di antara keistimewaan Ramadan adalah seluruh waktu yang ada di bulan Ramadan, nah itu lebih cepat dikabulkannya doa kita. Nah, jadi bukan hanya kalau di hari-hari yang lain mungkin ada ketentuannya, hari Jumat atau pada sepertiga malam waktu sahur, nah atau setelah sholat wajib antara azan dan iqamah. Nah, itu ada waktu-waktu tertentu untuk diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bulan Ramadan ini full Allah berikan, artinya kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan adab yang penuh khidmat kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Nah, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 yang tidak ditolak, pasti diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-imamul adil, imam yang adil, yang tidak memihak satu sama lain, bersikap adil. Nah, ketika dia memohon kepada Allah, itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wasaib hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia nanti berbuka. Nah, maka selama dia berpuasa, nah insyaallah doanya lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi yang ketiga wada'watul mazlum, doa orang-orang yang terzolimi, maka lebih cepat dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keistimewaan bulan Ramadan adalah bulan Ramadan menjadikan orang-orang yang benar-benar berpuasa menjadi junnah, benteng daripada godaan syaitan ataupun hawa nafsu. Karena bulan Ramadan bulan menahan diri daripada berbagai hal-hal maksiat yang lainnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyamu junnatun, asyamu junnatun, fala yarfus wala yajhal. Puasa, nah ini menariknya, asyam dengan kata asyam, bukan dengan makna dengan kata saumun. Nah, jadi di dalam Al-Quran kata asyam kurang lebih 9 kali Allah ulang, sedangkan saumun, nah itu 1 kali Allah di dalam Al-Quran berfirman.
Nah, saumun, kalau saumun itu maknanya lebih umum. Nah, mungkin saumun itu artinya menahan diri, baik menahan diri dari makan, minum ataupun hal-hal yang lainnya. Kita tidak berbicara. Nah, itu pun disebut dengan menahan diri dari berbicara. Sedangkan perintah puasa Allah Subhanahu wa taala mendatangkan dengan ayat as-siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Siyam. Nah, siyam ini di dalam bahasa Arab artinya lebih, bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, tapi ada ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan. Yang mana bila ketentuan tersebut dijalankan dengan baik dan benar, maka akan membuahkan, menghasilkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi siap kalau kita benar-benar berpuasa, maka akan melahirkan, menumbuhkan benteng diri kita untuk melakukan sesuatu hal-hal yang tidak baik, melakukan hal-hal yang berupa maksiat. Jadi orang-orang yang benar-benar berpuasanya maka akan terhindar dari hal-hal yang demikian. Ini adalah hikmah, salah satu keistimewaan daripada di bulan Ramadan. Dan lagi di bulan Ramadan, keistimewaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya adalah kelipat gandaan pahala di bulan Ramadan ini. Jadi kalau kita beribadah di hari-hari bulan biasa, itu paling artinya sedikit, 1 atau sampai 10 kali lipat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ketika di bulan Ramadan kita beribadah, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwasanya orang yang sembahyang fardu di bulan Ramadan, maka ditulis, dicatat sebanyak 70 kali dia berbuat keparduan di lain bulan Ramadan. Sedangkan orang yang beribadah sunnah di bulan Ramadan, maka ditulis sebagai nilai ibadah fardu di bulan-bulan yang lain. Ini asyamu li wa ana ajzi bihi. Dan puasa itu adalah untukku, kata Allah. Jangan karena yang lain, jangan karena si ayang atau yang lainnya. Harus, artinya kita ikhlas karena Allah Ta'ala. Makanya kita diperintahkan, diwajibkan untuk memperbarui niat kita, tajdidun niat. Makanya setiap malam untuk bulan puasa yang wajib, bulan Ramadan, setiap malam kita diwajibkan untuk berniat, agar niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi keistimewaan yang ada di bulan Ramadan ini adalah karena bulan Ramadan, bulan yang diturunkannya Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sobat Mansa Media yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran, yang mana Al-Quran tadi menjadi petunjuk dan menjadi pemisah antara hak dan yang batil. Jadi kita di bulan Ramadan ini giat-giat membaca Al-Quran Al-Karim. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, afdhala ibadati ummati qiraatul Quran. Paling afdal ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Di dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a kitabullah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, baik anak kecil, orang dewasa, orang tua, maka bagi dia hasanah, kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalha. Dan satu kebaikan tadi Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Kata Nabi kita, aku tidak mau mengata alif lam mim itu satu huruf, tapi alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Jadi
dalam alif lam mim berarti kita sama dengannya mendapatkan 30 kali lipat pahala kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, mungkin sampai di sini tausiah ceramah Mansa Mediaku sekalian. Kita berharap berdoa semoga dalam sebulanan ini kita diberikan kemampuan kekuatan untuk berpuasa dan kita bisa mendapatkan hikmah keistimewaan yang Allah berikan di bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya boleh sesi pertanyaan untuk sobat-sobat Mansaku sekalian. Nah, gini Pak. Nah, kan puasa kan itu adalah hal wajib bagi setiap umat muslim. Nah, saya kan jadi wanita Pak, dan saya pasti bakal melalui fase berumah tangga. Nah, bagaimana sih Pak caranya mengkode puasa bagi ibu yang melahirkan dan ibu menyusui Pak? Nah, ini ya terima kasih. Jadi tentang masalah qada puasa ataupun pembayaran fidyah ini adalah artinya hal yang terjadi setiap tahun. Nah, jadi ada bermacam-macam artinya orang yang meninggalkan puasa. Nah, ada artinya anak kecil. Kalau anak kecil dia meninggalkan puasa itu tidak wajib membayar puasa, tidak pula membayar fidyah. Anak kecil kan masih belum ada kewajiban untuk berpuasa. Ada lagi orang gila yang tanpa sengaja dia gila. Nah, ini pun tidak wajib fidyah, membayar fidyah, dan tidak wajib juga dia berpuasa. Kalau ketika dia sembuh, umpamanya dia 3 tahun gila baru dia sembuh, itu tidak diwajibkan untuk membayar puasanya. Nah, sedangkan kalau orang yang gila, umpamanya gila, karena kan dia sengaja, umpamanya dia sengaja minum memabukkan, lalu menjadi gila. Nah, itu orangnya wajib untuk membayar puasa. Sedangkan untuk membayar fidyah itu tidak wajib. Jadi dia wajib nantinya untuk membayar puasa. Nah, ini dan orang hamil dan menyusui. Nah, ini setiap artinya orang hamil dan menyusui. Nah, ini ada yang hamil karena takut dirinya sendiri, ada yang takut karena dirinya dan anaknya. Dan ada lagi yang takut dia meninggalkan puasa karena bayinya. Nah, orang yang artinya tidak berpuasa karena dia khawatir, takut dengan dirinya sendiri, nah maka dia wajib untuk membayar puasanya. Nah, wajib nanti di hari lain mengqadha. Tapi untuk membayar fidyah dia tidak diwajibkan. Ini catatan artinya dia khawatir karena diri sendiri. Nah, kalau dia khawatir dirinya dan bayinya, ininya aku takut artinya berpuasa kalau akunya pingsan dan anakku pun artinya takut juga artinya tidak meninggalkan puasa. Nah, maka ini pun dia wajib untuk membayar puasa, namun fidyah tidak diwajibkan. Nah, tidak diwajibkan untuk membayar fidyah. Nah, ada lagi perempuan yang dia takut, khawatir dikarenakan bayinya saja. Jadi ibu-ibu hamil yang dia takut karena bayinya saja. Nah, maka ini wajib puasa dan wajib membayar fidyah. Membayar fidyah sebagaimana telah dikeluarkan oleh Kementerian Agama menjadi 0,7 liter, artinya kurang dari 1 kilo, 7 on kurang lebih. Nah, mungkin itu jawaban dari sobatku Mansa Media. Oke, satu pertanyaan lagi nih Pak. Kan Bapak tadi ada bilang amalan-amalan saat di bulan Ramadan. Saya ini pengen tahu amalan apa sih yang bagus gitu, yang baik, supaya kita tuh mendapatkan pahala yang lebih besar di bulan Ramadan ini. Ya, terima kasih. Jadi amalan-amalan apa yang baik yang dikerjakan di bulan Ramadan? Seluruh amalan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini tentunya
mempunyai lipat ganda pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya amalan yang paling utama di bulan Ramadan adalah salah satunya kita membaca Al-Qur'an, qiraatul Qur'an. Karena para ulama menyebutkan Ramadan syahrul Qur'an. Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an. Karena di bulan Ramadan sebagaimana Bapak sebutkan tadi, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami, kata Allah Ta'ala, menurunkan dengan keagungan kami. Al-Quran diturunkan fi lailatul qadar, pada malam yang mulia. Makanya di bulan Ramadan, nah kita dituntut untuk artinya rajin untuk membaca Al-Quranul Karim. Dan lagi amalan artinya yang utama kita tingkatkan solat-solat kita. Kita tingkatkan solat sunnah kita. Yang mana artinya 10 bulan Ramadan mungkin kita ketinggalan rawatib, sunnah, qobliyah, ba'diyah, fardu. Nah di bulan Ramadan kita tingkatkan amalan-amalan yang sunnah tersebut. Jangan kita artinya bersibuk diri dengan hal-hal yang sia-sia, tetapi hendaknya kita isi di bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang positif. Kita beribadah, atau artinya amalan yang baik lagi, kalau ada majelis ilmu kita hadir. Nah, karena orang yang hadir di majelis ilmu, di dalam hadis disebutkan man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu kulla qadamin ibadat sanah. Artinya orang yang hadir di majelis ilmu di bulan Ramadan, maka Allah tulis setiap langkahnya. Nah, satu langkah ditulis dengan ibadah